Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa lagi di dalam ibadah online kita kali ini. Saya bersyukur bahwa lewat ibadah online ini kita boleh bersama-sama membangun iman percaya kita kepada Tuhan, membangun semangat kita di dalam mengikuti Tuhan menjalani kehidupan ini. Mengapa kita harus membangun semangat kita Bapak Ibu Saudara? Karena semangat itu penting sekali. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara kita boleh kehilangan segalanya. Tapi satu yang kita tidak pernah boleh yaitu kehilangan semangat. Sebab ketika kita kehilangan semangat, maka hidup pun pasti akan berakhir. Tidak ada yang bisa kita buat, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi ketika kita sudah tidak mempunyai semangat dalam hidup ini. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih memiliki semangat dalam hidup ini, maka apapun yang hilang dari hidup kita, kita masih dapat mencapainya kembali. Tetapi ketika kita sudah kehilangan semangat, maka tidak ada satupun yang dapat kita buat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, saya mau ajak kita sama-sama bangun semangat dan iman percaya kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana pengharapan kita selalu ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya tema kali ini saya beri judul Hilang Semangat. Nah, sebelum saya membahasnya lebih lanjut, mari kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, sumber segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Kami butuh Engkau di atas dari segalanya Tuhan. Karena di hadapan-Mu saat ini kami katakan, kami tidak akan pernah bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami perlu Engkau di setiap waktu dalam hidup kami. Sebab ketika kami memiliki Engkau, kami memiliki segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Ketika kami memiliki Engkau Tuhan, kami memiliki damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan kepada kami. Ketika kami memiliki Engkau Tuhan, maka Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan dan semangat bagi kami untuk kami menjalani kehidupan apapun bentuk, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Sebab bersama-Mu Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Biarlah lewat ibadah ini semangat kami yang patah bisa dipulihkan kembali. Bisa dibangun kembali semangat kami untuk kami mulai mencapai segala sesuatu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuntun kami dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang begitu dibanggakan karena kesalehannya, karena rasa takutnya akan Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Namun, apakah dalam keadaan hidup yang seperti itu, dia tidak pernah kehilangan semangat? Oh, tentunya pernah. Mari kita baca Ayub 17 ayat yang pertama sampai ke 16. Semangatku patah. Jadi semangat Ayub pun pernah patah Bapak Ibu Saudara. Umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah Engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah Kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya Engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang.
Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu. Dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian, silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apakah aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berenga, ibuku dan saudara perempuanku. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat ke-16, ini adalah ungkapan hati orang yang sedang depres ya Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan sudah mau mati aja, udah gak ada lagi harapan. Bahkan sudah tidak ada lagi semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika suatu saat ada orang yang bertanya kepada kita, apa yang menjadi begitu penting, bahkan yang terpenting dalam hidup kita ini? Maka jawabannya kita pasti berbeda-beda tentunya. Pasti banyak yang berkata bahwa harta yang paling penting. Ada lagi yang bilang, buat apa punya harta banyak kalau tidak sehat? Jadi kesehatan itu di atas segalanya. Bahkan ada juga yang berkata bahwa pasangan, keluarga, pekerjaan, atau bahkan mungkin bisnisnya yang tengah berjaya. Namun kalau boleh Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, yang terpenting dalam hidup ini adalah semangat. Sebab selama kita masih memiliki semangat, seperti tadi yang saya katakan, maka kita dapat melakukan apa saja. Sebutkan apa saja, baik itu keadaan, situasi, bahkan juga tekanan hidup sekalipun. Semua pasti bisa diatasi dengan semangat. Bahkan ketika kita memiliki semangat, maka kita akan melihat berkat dan mujizat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi betapa pentingnya semangat dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Dan yang menjadi hal yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah ketika kita tidak lagi memiliki semangat. Itulah yang iblis lakukan untuk mematahkan semangat kita. Yaitu dengan berusaha membuat kita kecewa, tertekan, emosi, dan putus asa dengan tujuan agar kita kehilangan semangat untuk hidup. Nah, itu yang iblis lakukan dalam hidup kita. Semangat untuk mempertahankan rumah tangga. Semangat untuk bangkit dari kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu kita. Semangat untuk menjalani hidup ini. Apalagi semangat untuk menggapai hari esok kita. Yang dijanjikan penuh dengan pengharapan itu. Sebab ketika kita kehilangan semangat Bapak Ibu Saudara, maka kita akan kehilangan segalanya. Sekali lagi, kita akan kehilangan harapan. Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki semangat, maka kita dapat melakukan segala sesuatu. Kita bahkan dapat mengubah keadaan yang paling buruk sekalipun menjadi penuh dengan pengharapan. Ayub pasal 17 di
dimulai dengan kalimat yang sangat desperate. Kalimat yang sangat putus asa. Dari seorang yang tadinya mempunyai iman yang begitu teguh. Kalau orang-orang biasa mungkin kita dapat memakluminya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalimat-kalimat ini keluar dari seseorang yang mempunyai iman yang begitu teguh sebelumnya. Bahkan seperti tadi saya katakan, sampai dibanggakan oleh Allah. Dan tidak ada satupun manusia di bumi ini yang dibanggakan seperti Allah membanggakan Ayub. Dari seseorang yang memiliki iman yang begitu teguh, sampai Ayub bisa berkata, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari awalnya Ayub begitu beriman teguh, sampai bisa berkata demikian. Ini gambaran orang yang sudah kehilangan semangat dalam hidupnya. Bukan hanya kehilangan semangat, namun ini gambaran dari orang yang sudah kehilangan harapan. Bahkan sudah kehilangan iman dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah patah semangat. Seberat dan segelap apapun kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan atau patah semangat ketika tekanan, masalah, dan pergumulan hidup menghimpit hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan pernah menyerah kepada keadaan. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab orang yang sudah sampai pada tahap patah semangat, biasanya dengan mudah menyerah kepada keadaan. Ya mau bagaimana lagi, sudah nasibnya begini. Apa yang terjadi ya udah terjadilah. Dan seterusnya dan seterusnya. Berapa sering kita mendengar kata-kata yang tidak ada semangat ini. Namun bagi orang yang berserah kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu engkau dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan setiap kata di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13 ini Bapak Ibu Saudara. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan sementara kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. 3 hal ini memberikan alasan yang kuat bagi kita untuk tidak pernah patah semangat. Sehingga kita harus menyerah kepada keadaan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus positive thinking. Hal yang menjadi sumber pertengkaran, sumber kecurigaan, sumber fitnah, pembunuhan karakter seseorang adalah pikiran yang negatif. Dan sayangnya, banyak orang selalu mengukur segala sesuatu dari segi negatifnya terlebih dahulu. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 memerintahkan kepada setiap kita. Mengapa saya katakan memerintahkan? Sebab bukan lagi menghimbau. Karena apabila ada sebuah kata kerja lalu ditambahkan dengan akhiran lah, maka kata kerja tadi
akan berubah menjadi kata perintah. Misalnya pergi, ditambah dengan lah, jadi pergilah, dan seterusnya. Nah, apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat ke-8 sehubungan dengan positive thinking. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita sudah diperintahkan untuk memikirkan hal-hal yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan semuanya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri. Sebab orang yang patah semangat adalah orang yang kehilangan harapan. Dan ketika seseorang kehilangan harapan, maka dia menjadi orang yang sensitif, mudah tersinggung. Emosinya akan labil, lekas marah, dan menyimpan kepahitan. Itu sebabnya 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mengapa kita harus tenang supaya kita dapat berdoa? Karena dengan berdoa kita akan mendapatkan kekuatan baru yang akan membangkitkan semangat yang telah patah sekalipun. Yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu Saudara, jangan tenggelam dalam rasa mengasihani diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, mengasihi diri itu boleh, tetapi mengasihani diri itu tidak boleh. Sebab ketika kita terjebak dalam rasa mengasihani diri, maka kita akan merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita, orang yang paling susah, orang yang paling malang, orang yang paling tidak beruntung, dan seterusnya dan seterusnya. Dan apabila suatu saat rasa itu datang memenuhi pikiran kita, ingatlah firman Tuhan yang berkata bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Maka kita akan menjadi pribadi yang bersemangat kembali. Kita akan terbang tinggi bagai burung Raja Wali mengatasi segalanya. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi
hadapan-Mu Tuhan. Kami akan terus terbang tinggi bersama-Mu, mengatasi segala sesuatu. Sebab kami percaya Tuhan, saat kami bersama dengan Engkau, maka tidak akan pernah ada yang mustahil bagi-Mu. Mari sekali lagi sama-sama dengan iman kita katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagimu. Segalanya mungkin, kami percaya bersama-Mu mengatasi segala-galanya. Biarkan tangannya memegang tangan kita, membawa kita terbang tinggi bersama dengan Dia di atas dari segala persoalan dan masalah yang ada dalam hidup kita. Sebab kita percaya selama Tuhan ada bersama dengan kita, maka apapun, bagaimanapun, semua itu tidak akan membuat kita merasa takut. Sebab yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, sumber kekuatan dan keberanian kami, ingatkan kepada setiap kami, Bapa, ketika Engkau ada bersama dengan kami, ketika Engkau menyertai kami, kepada siapa kami harus takut dalam hidup ini? Sehingga kami harus patah semangat, sehingga kami harus kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Ingatkan setiap kami Tuhan, bahwa bersama-Mu selalu ada jalan keluar. Bersama-Mu Tuhan selalu ada kemenangan. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk patah semangat. Tidak ada alasan bagi kami untuk putus harap dalam hidup ini. Sebab kami percaya yang menyertai kami lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami hari ini. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat kekuatan, berkat semangat dan harapan itu selalu memenuhi hidup kita. Sebab semua itu datang daripada Bapa Surgawi di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kepada kita pengharapan dan semangat yang baru. Dalam nama Yesus